Guys, gila guys, ngeri banget ini guys. Negara tetangga kita yang namanya Malaysia ternyata sebentar lagi krisis beras. Lu tahu nggak di sana banyak petani-petani di Malaysia itu sekarang gagal panen. Berasnya habis, repair solusinya, menari. Jangan macam tu, geng. Ada tangan, ada kaki, ada akal fikiran yang bernas. Korang pergi cari makan, pergi kerja. Video ini aku tujukan kepada orang Indonesia yang selalu mengatakan Malaysia mengemis beras ke Indonesia. Menteri Pertanian bangga, stok beras kita tertinggi dalam sejarah. Tapi harga beras tetap mahal. Langka guys, beras gak ada. Ada lagi kapan mbak beras? Nah ini kita nggak bisa. Kapan lagi datangnya kita nggak bisa. Ini kita mau nyari beras di mana? Would you believe me if I told you this is Malaysia? Alhamdulillah, kita mempunyai stok bekalan beras yang mencukupi. Anggi, benarkah di Malaysia sekarang lagi krisis beras? No, salah, tak benar guys. Sebab di Malaysia banyak yang menanam padi. Banyak gila, Masya Allah. Inilah sawah padi di Selangor, Malaysia. Saya belanja, lihat sawah-sawah Selangor, Malaysia pada puak-puak Konoha yang mengatakan Malaysia tetap mengemis beras ke Indonesia. Para sahabat, ini sawah dekat Malaysia masih aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang beras yang ada dekat di Indonesia semakin mahal. Semakin banyak statement dari Menteri Pertanian dekat Indonesia yang katanya beras berlambak, katanya sudah mencapai 5 juta tan, para sahabat. Ini kenapa kok masyarakatnya banyak yang komplain harga beras yang sangat mahal dan juga tak ada di pasaran katanya, para sahabat. Bahkan kemarin ada sebuah narasi bahwasanya Malaysia akan mengemis-gemis ke Indonesia untuk minta beras macam itu. Ini sudah lama, para sahabat. Padahal dekat Malaysia sendiri, meskipun yang selalu difitnah beras dekat Malaysia tak pernah habis. Bahwasanya dekat Malaysia menampung pekerja Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Nepal, termasuk Indonesia yang terbanyak di Malaysia. Tak pernah mereka berkomplain dekat Malaysia kelaparan, para sahabat. Ini yang membuat netizen Konoha ini harus buka mata macam itu. Ini yang dekat Indonesia yang katanya berlampak dekat media sosial yang selalu disebut-sebut sudah mencapai 5 juta tan. Mana buktinya? Kok masyarakat masih komplain? Bahkan mengatakan akan diekspor ke Malaysia 200 tan katanya, para sahabat. 200.000 tan. Ini statement dari mana? Katanya Malaysia minta harga murah beras premium daripada Malaysia. Macam itu, para sahabat, kata si Benek. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Mas Farhan. Kita simak videonya. Apa-apa benda, langsung let's go. Dikatakan swasembada beras, ada yang nggak masuk logika. Ya, Swasembada beras kan artinya berasnya berlimpah, surplus. benar. Tapi kenapa harganya naik? Kita cek nih misalnya dari penggilingan, dari grosir, dari eceran, semuanya naik bahkan dari sejak awal 2026. Secara logika, ketika supply-nya, pasokannya banyak, maka harganya cenderung turun. Yeah. Tapi ini harganya naik. Bagaimana Pak Wamen menjelaskan? Ya, memang kalau kita ngomong hukum ekonomi biasa betul. Supply banyak, demand-nya kurang kan harganya, harga supply banyak kan harganya turun. Kalau supply-nya sedikit, harganya Naik. gimana kan? Langka guys, beras gak ada. Ada lagi kapan mbak beras? Nah ini kita nggak bisa. Kapan lagi datangnya kita nggak bisa. Kita nggak bisa ngetek lagi. Oke. Tempat orang aneka beras dipakai Indomie ya? Iya. Ya Allah. Udah Alfa nggak ada, Indomaret nggak ada, Hypermart pun tidak ada. Ini kita mau nyari beras di mana?
Sekarang beras harga 74.500, susah banget di pasaran. Di pasaran sekarang harga berasnya yang udah bener-bener premium semua, yang 5 kilo itu 100.000 ke atas. Udah gitu stoknya pun juga nggak gitu banyak. Bener-bener deh, ini beras kenapa sih susah banget dapetinnya, ya ampun, bener-bener deh. Menteri Pertanian bangga, stok beras kita tertinggi dalam sejarah, tapi harga beras tetap mahal. Bangga buat siapa? Klaim Menteri Pertanian mengenai stok beras yang menembus 5 juta ton, rekor tertinggi sepanjang sejarah, seharusnya menjadi kabar kemenangan bagi kedaulatan pangan. Namun, di balik angka bombastis itu, terselip ironi yang menyakitkan. Rakyat masih harus menebus beras dengan harga yang mencekik leher. Jika stok melimpah, mengapa pasar tidak merasakannya? Secara logika ekonomi, hukum penawaran dan permintaan adalah hukum alam. Melimpahnya pasokan seharusnya secara otomatis menekan harga. Jika harga tetap tinggi di saat gudang-gudang pemerintah penuh sesak, maka sesuatu yang busuk dalam tata kelola distribusi kita. Apakah stok 5 juta ton itu hanya menjadi angka statistik untuk memoles citra? Sementara di lapangan terjadi penyumbatan distribusi atau praktek spekulasi yang dibiarkan. Jangan sampai kondisi ini ibarat kata pepatah, ayam mati kelaparan di lumbung padi. Sungguh tragis melihat bangsa membanggakan tumpukan cadangan pangannya. Sementara itu, ibu rumah tangga harus memutar otak hanya untuk membeli 1 liter beras medium yang harganya enggan turun. Ketahanan pangan bukan sekedar soal tumpukan karung di gudang Bulog, melainkan soal keterjangkauan di piring rakyat. Malaysia krisis beras dibantu Indo katanya. Guys, gila guys, ngeri banget ini guys. Negara tetangga kita yang namanya Malaysia ternyata sebentar lagi krisis beras. Lu tahu nggak di sana banyak petani-petani di Malaysia itu sekarang gagal panen dan mereka sebentar lagi bakal menangis parah karena mereka wajib impor beras dari Indonesia guys. Dan gak kaleng-kaleng jumlahnya 200.000 ton. Ini artinya nilainya triliunan guys. Tapi sayang guys. Malaysia ini udah tahu ya negaranya bentar lagi kolaps. Tapi kok mereka malah jual mahal. Mereka malah berniat ngibulin Indonesia guys. Jadi teman-teman resmi nih ya, negara Malaysia tetangga kita itu kan sedih banget. Mereka itu udah menggadaikan negaranya ke Amerika Serikat. Mereka udah menjadi anjing peliharaan George Soros. Dan yang paling sedih lagi apa? Mereka sebentar lagi juga nggak bisa kasih makan rakyatnya. Dan mereka punya produksi beras ternyata seiring waktu semakin nyungsep, minus terus, turun terus. Ya mungkin karena mereka nggak punya menteri pertanian yang brilian seperti kita punya Amran. Apa yang terjadi di Malaysia? Nah buat teman-teman di sini yang ada di Malaysia, lo harus siap-siap dengerin ramalan Benix karena ramalan Benix terbukti betul. Dan ini yang akan terjadi sama negara lu guys. Kenapa lu harus buru-buru minta tolong sama Indonesia? Karena kalau hari ini lu masih hahaha kesenangan, lu merasa aman, percayalah itu tidak akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. Jadi karena apa? Aliran air dari sungai-sungai yang selama ini membawa air segar ke bendungan muda ternyata makin lama makin kering, makin menyusut, artinya makin kering. Dan kita belum sampai di titik El Nino guys. Kita ini masih di pintu gerbang El Nino by the way teman-teman yang di Malaysia. Nah lu pasti tahu dong maksud gue bikin video ini apa. Lu harus segera bertobat guys. Jangan sampai lu terlalu belagu karena menteri-menteri lu nggak mau mengaku salah bahwa Benix yang benar. Ujung-ujungnya apa? Negara lu bakal punah guys. Lu bakal mengalami krisis terbesar sepanjang sejarah Malaysia. Makanya lu gak usah heran kalau Malaysia ya mau nggak mau harus datang ke Indonesia ngemis-ngemis beras sama Indonesia. Karena cadangan beras Indonesia kalau Malaysia tambah nyungsep, Indonesia tambah banyak. Cadangan beras Indonesia per bulan April kemarin ini sudah tembus 5 juta ton guys. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Wah kita udah siap nih guys. Karena kan besok terjadi perang nuklir sekalipun orang-orang di Malaysia berubah jadi kecoa, Indonesia ya kita lagi makan nasi goreng guys. Karena cadangan beras kita masih banyak, masih berjuta-juta ton. Tapi gue jadi sedih di sini. Kenapa? Karena sebetulnya Indonesia bisa menyelamatkan rakyat Malaysia guys. Nah menurut teman-teman gimana? Sebaiknya kita tolong nggak nih Malaysia dibanding mereka nanti nangis-nangis di jalan, kelaparan, nggak bisa makan, nggak bisa belajar kan kasihan ya. Lu pikir dong ada jutaan rakyat di sana anak-anak kecil yang harus kita kasih makan guys. Tapi yang jadi aneh ya Malaysia ini suka banget loh menyalahgunakan kebaikan hati Indonesia. Kita udah mau berbaik hati berbagi beras kita di sana, kita berkelimpahan, tapi ternyata disalahgunakan guys. Apa yang terjadi? Lu lihat ternyata Malaysia udah tahu
tahu negaranya kekeringan, negaranya kesulitan, tapi memang mereka dasar gengsinya keterlaluan. Apa yang dilakukan? Mereka nawar beras kita di harga murah. Asli kesel banget nih gue liatnya. Lu lihat nih, ditawar murah. Lu lihat nih, breaking news bisnis.com. Republik Indonesia belum sepakat ekspor beras ke Malaysia gara-gara ditawar murah. Suara.com, ekspor 200.000 ton beras Indonesia ke Malaysia terganjal. Gara-gara apa? Harga penawarannya terlalu murah, bro. Gue jadi penasaran nih, negosiator Malaysia yang dikirim mama di pasar apa gimana? Alhamdulillah kita mempunyai stok bekalan beras yang mencukupi sehingga akhir tahun ini. Bukan akhir tahun ini habis. Stok yang ada sekarang ini. Tapi itu persepsi Datuk Sri bila kata cukup sampai hujung tahun. Hujung tahun ini sebabnya kita tahu harga beras di negeri yang kita import, negara yang kita import, India, Vietnam, Thailand, barangkali tidak naik. Tetapi bila nak membawa beras itu ke Malaysia, perlu transport. Bila perlu transport ni, dia perlu kepada minyak dan sebagainya. Kos itu yang kita tidak tahu. Cuma kita buat prediction sahaja bahawa ianya akan naik dan akan menyebabkan harga yang kita import itu akan naik. Tapi itu kita fikir pada tahun depan. Pada tahun ini, Alhamdulillah, beras agak mencukupi. Dan satu yang sudah berlangsung, peperangan ini lebih pada dari krisis ini lebih 2 bulan. Saya nampak Alhamdulillah rakyat Malaysia tenang dan tidak berlaku pembelian dipanggil panic buying. Semuanya beli seperti biasa dan tidak berlaku kenaikan harga barang yang ketara. Bahkan sayur pula ada lambakan sedikit di Cameron Highland dan beberapa tempat, sehingga farmer kena ambil intervensi supaya dapat dicari penyelesaian terbaik terhadap pengeluaran sayur yang berlebihan. Walau bagaimanapun kita jangan rasa selesa sebab barang-barang yang dibeli sekarang ini boleh dikatakan bekalan yang telah ada. Tetapi bila mulai bulan Mei yang akan datang atau penghujung Mei, maka jualan barang-barang ni daripada pembelian yang harga baru barangkali kerana hasil daripada kenaikan harga tenaga ini. Sebab itulah kita tengok kerajaan cuba intervensi setakat yang termampu. Saya yakin itu pandangan itu kan diberi oleh Kementerian Keuangan, MITI dan sebagainya. Tapi bagi Kementerian Pertanian ini, apa hal berlaku pun kita mau bawa makanan itu ada. Kalau boleh harganya jangan berlaku mendadak yang tak mampu ditangani ataupun ditanggung oleh rakyat umum, khasnya B40. Would you believe me if I told you this is Malaysia? This is Sekinchan, probably one of my favorite places to visit in Malaysia. Known for its beautiful paddy fields, but it's more than that. Most people think this is just a small town in Malaysia, but it plays a big role in the country's rice supply. Sekinchan is one of the most productive rice farming areas in Malaysia. Malaysia produces around 2 to 2.5 million tons of rice every year. What makes it different? Well, efficiency. Farmers here can harvest 2 to 3 times a year, compared to many places that only harvest once. And this matters because rice is not just food, it's food security. So what looks like a quiet town is actually part of something much bigger. Video ini aku tujukan kepada orang Indonesia yang selalu mengatakan Malaysia mengemis beras ke Indonesia. Ada orang Indonesia yang mengatakan Malaysia tergopoh-gopoh, menangis seperti pengemis, minta beras kepada Menteri Amran. Bahkan pemimpin Indonesia pun mengatakan Malaysia krisis beras. Video ini aku ambil pada tanggal 14 Mac 2026 di daerah Sekinchan, Selangor. Perlu kita tahu sebenarnya Malaysia sendiri boleh memproduksi beras untuk keperluan negara Malaysia sendiri sebesar 60-70%. Dan untuk mencukupi antara 40-30% beras untuk rakyat Malaysia perlu mengimpor. Tetapi masalahnya pengimpor terbesar bukan dari negara Indonesia, tetapi dari Vietnam, Pakistan, India,
Thailand dan Kamboja. Meskipun ada perbincangan antara Menteri Pertanian Indonesia dan Menteri Pertanian Malaysia, itu adalah salah satu musyawarah atau perbincangan normal biasa. Video ini aku buat bukan karena aku sok pintar, bukan aku sok smart, no. Video ini aku buat agar masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia terbuka hati bahwa Malaysia pun mampu untuk memproduksi beras untuk keperluan dalam Malaysia sendiri sebesar 70%. Jadi tidak ada istilah Malaysia mengemis beras ke Indonesia. Apalagi sekarang dalam keadaan perang, mudah-mudahan ekonomi dua negara Indonesia dan Malaysia tetap kokoh. Guys, sawah. Anggi jumpa sawah, ya Allah, alhamdulillah, tengok. Masya Allah. Masya Allah, padi guys. Tengok, banyak gila padinya. Ya, inilah yang Anggi nak klarifikasi dulu. Anggi pernah buat video tentang beras tuh, beras yang impor dari Thailand. Nah, itu kita ambil dari Thailand sebab memang Kak Ila pengen beras dari Thailand. Akan tetapi di Malaysia itu ternyata banyak sekali jenis beras yang tempatan punya. Oke? Jadi yang Anggi nak klarifikasi ini, di Malaysia itu ada banyak jenis padi dan di Malaysia juga banyak yang menanam padi. Nih, ini buktinya guys. So, di Malaysia memang banyak padi. Dan video Anggi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang bertanya, Anggi, benarkah di Malaysia sekarang lagi krisis beras? No, salah, tak benar guys. Sebab di Malaysia banyak yang menanam padi. Banyak gila, Masya Allah. Oke, sudah terjawab ya guys ya. Jadi di Malaysia memang nggak krisis beras. Dulu itu Kak Ila beli beras dari Thailand sebab memang suka beras dari Thailand. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini kalau nggak naik kereta api memang nggak jumpa sawah. Kak dia tidur. Nanti duduk sama Ica. Masya Allah, alhamdulillah jumpa sawah akhirnya, barakallah. Jangan ini cuma permainan politik Malaysia aja buat membodohi rakyatnya sendiri. Karena kalau dulu Ginilah Benik ya. Benik itu kan orang Indonesia. Ngapain ngurus-ngurus negara Malaysia, ya? Mau negara Malaysia ini digadaikan oleh menteri-menterinya, ya? Mau negara Malaysia ini tunggang langgang. Ruginya dengan negara kita itu apa, Benik? Hah? Ngapain ngurusin menteri-menteri di Malaysia ini? Hah? Mau dipecat menterinya, mau nggak dipecat menterinya? Ngapain? Ya, keuntungan untuk Benik itu apa? Mendingan Benik ngurusin negara kita. Mendingan Benik ulas tuh. Nah, di mana Menteri Keuangan kita Pak Purbaya ya mencadangkan untuk ya menarik cukai di Selat Melaka. Baik itu urus Benik daripada ngurusin negara Malaysia. Biarkan Benik. Hah? Suka kali ngurusin negara orang. Urus saja negara kita Benik. Negara kita amburadul Benik, ya. Ada persoalan untuk kamu jawab, Benik. Kenapa beras di Indonesia lebih mahal daripada Malaysia walaupun Malaysia import? Kamu kata Malaysia bakal kelaparan 6 bulan ke depan. Ini minta kamu jawab. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasannya memang banyak netizen Konoha ini yang selalu menggoreng isu daripada Malaysia, mengatakan Malaysia datang berkunjung ke Indonesia dibilangnya mengemis. Menteri Amran bagi aku beras, macam itu kata si Benik para sahabat. Padahal dekat Malaysia beras produksi sawah dekat Malaysia masih aktif untuk 70% macam itu. Tetapi untuk mencukupi sampai 100% para sahabat, ini Malaysia harus impor dari Thailand, dari Vietnam, dari Kamboja, dari India. Di Indonesia ini masih tahap perbincangan. Bahwasannya Benik sudah membuat statement untuk ekspor beras ke Malaysia gagal macam itu. Bahwasanya Malaysia malah menawar dengan harga yang sangat rendah macam itu. Padahal sudah tahu negaranya akan kolap, negaranya akan krisis macam itu. Ini si Benik ini
cobalah Bene, kalian ini benar yang dikatakan Kak Jantung Pisang ya Kak JP. Kalian ini jangan menyibuk tentang negara orang Bene, menyibuklah negara kita sendiri macam itu. Macam mana nak memperbaiki negara kita masih amburadul macam itu. Banyak fakta-fakta yang kita sudah keluarkan para sahabat yang dalam video kita, dan bahwasanya ada kakak juga yang mereka menunjukkan bahwasanya sawah dekat Malaysia masih sangatlah aktif macam itu dan tidak bergantung banget kepada barang impor beras dari luar negara hanya untuk mencukupi kebutuhan macam itu para sahabat. Jadi kalau si Benik mengatakan Indonesia sudah swasembada pangan, berasnya sudah dalam media sosial dipamerkan, pencitraan sudah 5 juta tan. 5 juta tan ini sudah banyak para sahabat. Tetapi apa realiti dekat lapangan, emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak di supermarket, di pasar, mereka tetap mengeluh. Seharusnya kan kalau dalam ekonomi penjualan beli-beli para sahabat, ini kalau semakin banyak stok tersebut, ini harga akan turun. Betul kan? Cobalah kalian, semakin banyak stok barang tersebut, maka harga akan turun. Tetapi dekat di Indonesia apa? Semakin banyak harga stok, semakin banyak stok beras di Indonesia, harga malah semakin mahal. Kan kebalik para sahabat. Ada dekat Konoha. Malah seolah-olah kalian yang mengatakan raja beras terbesar di Asia dikuasai Indonesia, tetapi masyarakatnya tidak menikmati. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farah minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.